Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do. Hai Hai semuanya. semuanya, kami dari kelas KM4507. Dan hari ini kami akan membahas tentang Jangan spill dulu lah. iya lupa. Ya udah deh, kita perkenalan aja. Perkenalkan, nama saya Edita Salsabila Budianto. Saya Putu Tatiana Pramidawanti. Saya Radito Ardafa Yuda. Dan sekarang kita kan sudah kenal. Sekarang kalian ikuti kami ya. Oh, balik lagi bersama saya. Yuk langsung kita lanjut. Halo guys, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, ini adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagheira, suatu kota di Yunani utara sana. Jangan tanya saya juga belum pernah ke sana. Ya, tapi intinya di sana lah ya. Nah, ini nih guys lokasi Stagheira. Sekarang sih kayaknya jadi tempat wisata ya guys. Tapi kalau dilihat-lihat sih dulu bagus harusnya ya. Aristoteles menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun semasa hidupnya. Setelah Plato meninggal, Aristoteles menjadi guru untuk Alexander the Great. Nah, ini adalah Alexander the Great. Aristoteles dijuluki sebagai Polymath dan Sungai Emas karena dia mempunyai kontribusi yang sangat besar di dunia. Karena keilmuannya yang secara umum mempelajari anatomi, embriologi, geografi, geologi, dan meteorologi. Dan juga dia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Nah, Aristoteles juga memiliki berbagai macam pemikiran nih guys. Apa aja sih pemikiran yang dicetus oleh Aristoteles itu? Nah, yang pertama itu ada filsafat alam, yaitu tentang alam semesta. Yang kedua, ada etika tentang moral dan kebaikan. Yang ketiga, ada biologi, yaitu tentang hayati. Yang keempat, metafisika tentang melampaui fisik. Yang kelima, logika tentang jalan pikiran atau proses nalar. Yang keenam, ada retorika dan poetika, yaitu tentang kesenian dan bahasa. Yang ketujuh, ekonomi politik. Dan yang terakhir, ada psikologi tentang kejiwaan manusia. Nah, untuk kelanjutannya, langsung yuk kita lempar ke Kadita. Hai semuanya, kita ke bagian selanjutnya yuk. Gimana nih tur keliling ke Yunani sama Bang Ditonya? Nah sekarang, selain pemikiran yang telah disebutkan tadi, Aristoteles memiliki hal pemikiran yang lain. Di antaranya yaitu, yang pertama ada whole dan morph. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah whole yang merupakan unsur yang menjadi dasar permacam-macaman, dan morph yang merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari whole dan morph. Yang kedua ada actus dan potensia. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan actus adalah dasar kesungguhannya. Sesuatu hal terjadi bisa dikarenakan karena potensinya dan dalam hal tersebut sudah mengandung aktusnya. Yang ketiga adalah abstraksi. Ide bukanlah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut adalah hal yang umum.
Jika beberapa hal yang diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka dia akan tetap tak berubah. Dan salah satu yang dibahas oleh Aristoteles tersebut ada yang esensial banget nih buat landasan ilmu di bidang komunikasi, yaitu retorika sebagai alat persuasi. Dan persuasi yang berhasil harus memperhatikan 3 aspek segitiga retorika, yaitu yang pertama ada ethos, yang berarti kredibilitas sumber atau yang kita kenal dengan reputasi. Seperti contoh, kalian pasti akan lebih percaya nasihat yang diberikan oleh orang yang memiliki reputasi baik ketimbang mereka yang memiliki reputasi buruk. Yang kedua ada pathos, yang berarti kemampuan mengunggah emosi halayak dengan cara menemukan common ground atau perasaan senasib gitu. Misalkan saya adalah penulis buku terkenal, lalu saya bilang, Anda merasa susah? Terpuruk? Tidak berharga? Sama, saya juga pernah merasakannya. Saya cerai dengan pasangan saya karena saya cacingan. Anak saya meninggal karena keselak. Dan buku saya ditolak oleh berbagai macam penerbit karena ceritanya tentang sekolah sihir. Tapi saya tidak menyerah. Saya harus berjuang hingga akhirnya saya menjadi wanita terkaya dan terkenal hanya dari menulis buku. Anda bisa seperti saya. Anda mampu dan Anda kuat. Saya yakin 5 tahun ke depan ternak lele kalian akan mendunia. Saya yakin sukses akan datang kepada kalian semua. Beda ceritanya dengan misalkan, saya pengusaha kaya di usia muda. Saya memiliki hampir 150 waralaba di seluruh dunia. Dan saya mampu membeli saham Dior di usia saya yang sekarang. Dan saya yakin kalian juga bisa. Kalian hanya perlu menjadi seperti saya. Milikilah orang tua yang kaya raya dan mulailah bisnis Anda sekarang. Kalau bangkrut, di usaha pertama ya tinggal minta modal lagi. Kalau bangkrut lagi, minta modal lagi. Ya jangan menyerah teman-teman. Karena pada akhirnya, keberuntungan akan berpihak kepada Anda semua. Kan gak relate gitu kan kalau kita tergugah seperti itu kan. Sebenarnya ada satu bagian lagi nih yang kurang dari segitiga retorika. Ada yang bisa tebak gak ya apa itu? Jawabannya akan di-spill nih sama Tata. Hai semuanya, selamat datang. Saya akan menemani sisa tour Anda. Halo semuanya, ada yang udah bisa tebak nggak poin terakhir dari segitiga retorika itu apa? Oke deh, aku jelasin sekarang. Jadi, kalau tadi ethos berkaitan tentang reputasi dan kredibilitas kita, dan pathos berhubungan dengan emosi, maka yang terakhir ada logos, yang berarti ketepatan logika dan penalaran. Logos dapat berupa sumber akurat yang valid, atau bahkan quote yang relevan dengan materi yang disampaikan. Aristoteles percaya bahwa manusia itu rasional, dan cara terbaik untuk meyakinkan rasionalitas manusia adalah dengan data, hasil penelitian, dan bukti. Tujuan utama dari logos ini adalah menargetkan pada kepala, bukan hati. Tentu saja, tidak semua orang rasional, sehingga logos juga memiliki batasannya tersendiri. Namun ketika berhasil, tidak ada yang lebih baik dari logos, karena logika dan fakta yang valid tidak dapat berbohong. Salah satu contoh logos adalah iklan HP Samsung S20 series. Apa yang membedakan? Ukurannya, displaynya, performanya, sampai harganya juga berbeda. Hingga muncullah chart harga. Di sini terlihat jelas karakteristik yang terdapat dari masing-masing edisi yang dikeluarkan. Meskipun tetap S20 series, mereka juga memiliki perbedaan yang menjadi alasan pemilihan dari target pasarnya masing-masing. Seperti tampilan kamera serta keunggulan yang dimiliki oleh S20 Ultra dibandingkan dengan series lainnya. Aristoteles juga lalu menyusun 5 kanon retorika. Yang pertama adalah inventio, or invention. Penemuan proses pengembangan argumen. Di sini kita mengumpulkan data, menciptakan konten, membuat argumen. Dan pada tahap ini kita melakukan penelitian dan pengumpulan material yang dibutuhkan untuk materi yang akan kita sampaikan. Contohnya adalah cerita, statistik, gambar, atau konten lainnya yang mendukung. Bentuklah inti argumen Anda dan hubungkan dengan perspektif Anda. Yang harus Anda lakukan, sampaikan sesuatu dengan relevan, dengan tujuan pesan. Contohnya,
5 kanon retorika ini mencakup penemuan, pengaturan, gaya bahasa, ingatan, dan penyampaian. Jangan lakukan ini. Out of topic. Kanon retorika. Bukan kanon ini. Yang kedua adalah dispositio, or arrangement, atau pengaturan mengorganisasikan argumen untuk efek tertentu. Tentukan cara penyampaian Anda. Yang paling mudah yaitu pembuka, isi, dan penutup. Tentukan pula keluasan dalam alur cerita Anda sehingga dapat terhubung dari satu poin ke poin berikutnya. Do this. Pidato persuasi dengan membangkitkan emosi. Contohnya, kita semua memiliki harimau dalam diri kita. Kita hanya perlu untuk mengeluarkannya. Jangan lakukan ini, yaitu topik yang tidak relate dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya, kita semua memiliki harimau dalam diri kita. Seperti ini. Yang ketiga ada elocutio, style, yaitu menentukan bagaimana menampilkan argumen lewat gaya dan bahasa. Pilihlah gaya bahasa yang tepat dan sesuai dengan kondisi saat itu, apakah formal ataukah santai. Gaya bahasa yang tepat juga mampu membangkitkan emosi serta mood audience, yang dapat membantu audiens Anda untuk menyerap lebih banyak informasi yang Anda sampaikan. Do this. Bahasa sesuai dengan target audience. Contohnya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kanon retorika Aristoteles. Jangan lakukan ini. Bahasa terlalu tinggi dan susah untuk dimengerti. Agenda saya saat ini tak lebih dari memasukkan untayan informasi ke dalam otak Anda berpaham kanon retorika Aristoteles. Mana yang lebih mudah dipahami? Keempat ada memoria, memory, ingatan Anda. Kuasai materi Anda. Akan lebih baik apabila Anda mampu berimprovisasi sehingga dapat mengenangani pertanyaan yang mungkin ada. Tidak berpaku pada menghafal, tapi lebih ke mengingat dengan belajar, berlatih, dan menguasai. Lakukan ini, lakukan eye contact, profesionalitas, dan gestur yang mendukung. Jangan lakukan ini. Melihat teks, menghafal materi, gugup, dan body language yang tidak welcome. Yang terakhir ada actual or delivery, yaitu penyampaian. Saatnya menyampaikan. Perkuat inti pesan Anda dengan gaya penyampaian yang meyakinkan, seperti kontak mata, kejelasan intonasi dan pelafalan, kecepatan yang tepat, serta gestur dan postur yang mendukung. Do this. Intonasi meyakinkan, alat bantu visual yang mendukung. Jadi teman-teman, kita semua mampu melewati ini. Don't do this. Penyampaian terlalu cepat, tidak terengage dengan audience. Jadi teman-teman, kita juga bisa mampu melewati semua kegagalan ini. Nah, Tata udah balik. Hai guys, tapi aku belum selesai jelasin. Ya udah lanjut. Nah, retorika sendiri diperlukan sebagai dasar dari ilmu komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Ya namanya juga persuasi ya guys ya. Simpelnya sih ya, siapa yang bisa dipersuasi kalau nggak ada penerimanya ya kan? Walah, iya sih pantesan. Makanya tercipta model komunikasi Aristoteles yang cangkup 3 unsur utama ya. Benar banget, makanya sampai sekarang ada 3 unsur utama tersebut yang terdiri dari pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Sudah ya berarti. Oh iya, lupa. Penutupan yuk. Jadi teman-teman, apa aja semuanya nih. Ada. Oke, jadi berhubung teman saya udah pada nggak waras nih, kita akhiri sampai sini aja kali ya. Terima kasih banyak semuanya. Bye. Bye semuanya. Bye semua. Kalau ada Kalau ada pertanyaan, cari sendiri di Google ya. Di Google ya. Enggak deng. Kalian bisa tanya langsung aja ke kita habis video ini selesai ya. Kita kan satu Zoom sama kalian. Kalian jangan malu ya sama kita. Ntar tanya ke Dita aja ya. Oke, semuanya. Bye. Bye. A do ba do boo boo. A boo ba do ba do boo boo ba do.